Shalom, selamat jumpa lagi dengan saya Pendeta Jeko Tambunan di dalam kesimpulan mengenai tema kita, yaitu siapa penunggang kuda putih di dalam Wahyu 6 ayat 2. Saya sudah mengulas 5 sesi dan saya sudah mengulas juga tentang gereja yang benar 7 sesi. Nah, ini saya akan gabung kesimpulan dari penunggang kuda putih dan gereja yang benar. Saudara-saudara, bagi yang baru pertama mengikuti sesi ini, nanti bisa melihat sesi penunggang kuda putih sesi 1 sampai 5 dan juga tentang gereja yang benar sesi 1 sampai 7. Saudara-saudara, mari kita melihat kembali dasar pembahasan, yaitu ayat pokok Wahyu 6 ayat 2. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah anak panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Nah, banyak ahli dan sampai saat ini ditafsir penunggang itu adalah Yesus atau antikris atau Yesus palsu atau nabi palsu. Ada juga yang bilang iblis yang menyamar. Saya tidak ada di situ, tapi saya sudah ulas dan sekarang saya akan simpulkan. Nanti kita lihat bukti-bukti yang sebenarnya, siapa sebenarnya. Poin-poin yang kita akan lihat adalah karena yang kita cari penunggang, maka bukti yang nyata adalah kuda putih itu apa, anak panah itu apa, dikaruniakan itu bagaimana, mahkota kemenangan itu apa, dan merebut pemenang merebut kemenangan. Poin 1 tentang kuda putih. Kuda berbicara kekuatan, putih berbicara suci, murni, kudus. Maka kuda putih adalah berbicara kekuatan Roh Kudus yang harus dimiliki oleh gereja. Dan anak panah bukan panah beracun, karena bukan antikris. Tidak mungkin antikris mengandung kerjasama atau ada Roh Kudus. Tetapi anak panah saya ambil dalam Mazmur 127 ayat 3 sampai 5, yaitu dikatakan langsung ayat 4, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Ini adalah penginjil-penginjil muda, muda rohani, muda umur. Tidak harus sarjana, tidak harus menguasai seluruh isi Alkitab, tetapi apa yang terjadi, di mana saya sudah singgung bahwa kekuatan Roh Kudus yang tercurah pada periodik
hujan akhir Roh Kudus. Maka muncullah gerakan Pentakosta, penginjilan sedunia. Wadah yang baru, gereja yang baru, memakai anak panah, orang-orang muda, dengan sekolah Alkitab 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dilepas, menginjil, cari jiwa. Nah, orang-orang ini, gereja, wadah ini, lembaga baru, adalah pemenang yang sudah ditebus oleh Yesus. Dan mereka merebut kemenangan, merebut jiwa-jiwa dari dosa, merebut jiwa-jiwa yang baru dari lumpur dosa, dibawa ke altar Tuhan. Sehingga wadah ini, gereja, penginjil-penginjil, mendapat karunia, diberikan karunia. Pemberi karunia adalah Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Dan tidak mungkin karunia ini diberikan kepada antikris, musuh, atau setan, atau gereja palsu. Bahkan karunia ini adalah mahkota. Memang beda dengan Tuhan Yesus, karena di Wahyu 19, Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, yang adil dan benar, yang awal dan yang akhir, mempunyai 7 mahkota. Jadi bukan berarti yang di Wahyu 6 ayat 2 Yesus palsu atau antikris. Kemudian pemenang sudah menang dari tebusan Yesus, dan mereka juga merebut kemenangan. Ini saya sudah ulas di bukti-bukti penunggang kuda putih dari sesi 1 sampai 5. Nah, sekarang kita mau lihat kenyataan bukti yang lebih jelas. Kenapa bukan Yesus? Kenapa bukan antikris? Kenapa bukan nabi palsu? Bukan iblis? Saya akan membaca secara lengkap Wahyu pasal 19 ayat 11. Judul perikop firman Allah. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia besar, yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar, huruf besar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ayat 12. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis, lihat, padanya N besar, suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Ayat 14. Mari saudara-saudara yang mengikuti sesi ini, yang mau belajar membuktikan siapa penunggang putih, Wahyu 6 ayat 2, perhatikan ayat 14 pasal 19. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia, Yesus. Saya ulangi. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia, Yesus. Mereka menunggang kuda putih dan memakai linen halus yang putih bersih. Saya ulangi, mereka menunggang kuda putih dan memakai linen halus yang putih bersih.
Di Wahyu 6 ayat 1, ayat 2, penunggang kuda putih hanya satu, yaitu saya bilang hujan akhir Roh Kudus di Azusa Street, munculnya gerakan Pentakosta, munculnya gereja Pentakosta sedunia. Itu cuma satu. Ada yang berkata, kalau begitu gereja yang lain gugur, tidak masuk surga. Nah, itu tanggapan yang salah lagi. Wahyu 6 ayat 2, tanda kedatangan Tuhan, penggenapan Materai 1, munculnya hujan akhir, kepenuhan Roh Kudus kepada orang-orang muda, dan mereka menginjil ke seluruh dunia, munculnya gerakan Pentakosta, dan munculnya gereja Pentakosta. Itu tanda. Di Wahyu 19 ayat 14, dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka, ingat, mereka banyak, menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Saya padukan dengan gereja Tuhan, bahwa gereja awal, gereja mula-mula di Wahyu 2 dan 3, itu gambaran gereja akhir zaman. Dan di gereja akhir zaman ini ada 7 gereja besar, gereja aliran besar: Ortodoks, Katolik, Protestan, Baptis, Advent, Bala Keselamatan, dan munculnya gereja terakhir, gereja Pentakosta. Di sini mereka menunggang, mereka banyak. Semoga 7 gereja akhir zaman ini semua masuk kepada gereja yang benar. Semua berharap begitu. Satu pengharapan kan di 7 gereja, sesi ke-6, satu roh, satu Tuhan, satu Bapa, satu iman, satu baptisan, apalagi harus satu semua. Harapan saya pertama, seluruh gereja, seluruh yang menyembah Tuhan adalah gereja yang benar. Itu versi pertama. Semua organisasi, kalau di Indonesia, menurut administrasi negara ada biro Katolik dan biro Protestan. Nah, di Protestannya ini ada turun berapa anak PGI aliran Protestan, PGPI aliran Pentakosta, ada Advent, ada Baptis, Bala Keselamatan. Satu lagi, harapan saya dengan ulasan penunggang kuda putih yang menang, dan di Wahyu 19 ayat 14, mereka kuda-kuda putih ini adalah semua gereja Tuhan. Jadi tidak ada satu organisasi gereja, walaupun mengklaim adalah gereja yang benar, gereja yang kudus, itu pegangan setiap gereja. Tapi pegangan saya, semua gereja harus menjadi gereja yang benar. Tetapi kalau tidak memenuhi kriteria dari Tuhan Yesus, berarti yang kedua, gereja yang benar akan terambil
Bukankah banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih? Akan terambil dari seluruh gereja. Kalau organisasi gereja Protestan di Indonesia mungkin ada 200 atau 300 organisasi. Kalau di PGPI, aliran Pantekosta, mungkin ada 80-an organisasi. Kriteria kedua, kemungkinan dari seluruh gereja akan dipilih. Jadi tidak semua gereja, tidak semua organisasi, atau diambil dari semua organisasi yang dewasa rohani, yang nilai 75 ke atas, di angka-angka sesi ke-7 gereja yang benar, iman sempurna, pertobatan sempurna, baptisan sempurna, hidup baru yang sempurna, dipimpin oleh Roh sempurna, setia sempurna, maka itu memenuhi kriteria. Kalau per organisasi tidak bisa memenuhi kriteria, mari perorangan. Karena organisasi tidak menjamin. Kan sering begitu. Keselamatan ditanggung oleh secara pribadi. Yang memenuhi unsur roh, iman 17. Kenapa 17? Saya tidak disinggung waktu angka-angka di sesi ke-7 tentang gereja yang benar. Sekarang saya singgung soal angka. Angka 17 adalah dasar dewasa seorang manusia. Kalau di administrasi negara, hukum negara, bisa nikah, bisa mengikuti pemilu, punya hak suara. Percaya, iman, angka 17. Di saat Petrus mendengar Yesus katakan, lemparlah jalamu di sebelah kanan, dia percaya. Walau semalaman tidak mendapat ikan, capek, mengantuk, lemah, lunglai, dengar suara Tuhan, dia percaya. Dia mendapatkan ikan 153 ekor. Bahagi 9, mendapat 17. Itu baru nilai percaya. Harus sampai 25 tambah 8 angka keselamatan. Jiwa harus diselamatkan. Nah, jiwa pertobatan, mengakui salah, meninggalkan kesalahan dosa. Itu angka 25. Maka jiwa ini ada di dalam tubuh. Setelah bertobat, sadar kembali ke jalan yang benar, kembali ke Tuhan yang benar, maka dosa ini harus dikuburkan di dalam baptisan yang sesungguhnya. Baptisan air harus dikuburkan. Kalau hanya disiram, bukan dikubur itu. Saya tidak pakai bahasa asli, tetapi contoh asli, contoh teladan Yesus yang masuk dalam air, sehingga hak anak Allah dikumandangkan dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, kata Bapa. Yohanes 1 ayat 12. Kita mendapat hak menjadi anak-anak Allah bukan karena dilahirkan oleh darah dan daging, tetapi lahir dari Allah. Bagaimana cara lahir dari Allah? Di Petrus dikatakan, lahir dari benih firman Allah, benih yang kekal. Bagaimana lahir dari benih yang kekal? Lakukan firman Allah. Yohanes 3 ayat 5.
yaitu diperanakkan, lahir dari air dan roh, maka akan mewarisi kerajaan sorga. Jadi sangat fatal. Yesus adalah pengampun, penebus dosa, jalan keampunan dosa, pengampun dosa. Tapi menuju ke sana harus lewat jalan keampunan, yaitu baptisan air. Itu pun ada di kamus Alkitab. Coba baca. Fungsi dari baptisan air, jalan keampunan dosa. Yesus yang mengampuni, kita harus lewat jalan itu. Waktu singkat, kemudian setelah lewat umur 30, Yesus dibaptis dengan air, lahir baru, hidup baru. Angka 40, dewasa. 50, dipimpin oleh roh. Menuju 75, harus mengaktifkan, memfungsikan karunia. Karunia jabatan, pendeta, rasul, penginjil, guru, nabi. Kemudian karunia fungsi, karunia pekerjaan, pelayanan. Ada karunia mengasihi, menasihati, menegur, karunia bermazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru. Yesaya 42 ayat 10 sampai 12-13, dari Indonesia akan keluar lagu-lagu baru. Banyak penyanyi rohani di Indonesia. Jangan terpaku di lagu-lagu tua, lagu lama, tapi lagu baru mari kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Bertepuk tangan. Setelah masuk dalam pelayanan, tanggung jawab. Mari kita semua punya tanggung jawab. Bapak-bapak imam di rumah, dalam keluarga, pada COVID ini, ibadah di rumah, pimpinan gereja, pimpinan sinode, mari kita bersatu, bertanggung jawab, mengajarkan Injil sepenuh, tanpa adat istiadat, tanpa memakai cerita-cerita dongeng, dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati gereja yang benar, gereja yang bertanggung jawab, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan untuk sempurna dalam gereja yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sesi yang berikut. Silakan like, subscribe, komentar dan bertanya. Kita bahas bersama. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.